Saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Jadi, Bank Sentral sendiri yang dimaksud di sini adalah Bank Indonesia yang memiliki andil dalam pencetakan dan pengedaran uang kertas dan juga koin. Kemudian, pemerintah yang dimaksud di sini adalah pemerintah pusat. Jadi, Bank Sentral sendiri memiliki keterkaitan dalam pembelanjaan untuk pemerintah pusat atau biasa disebut dengan APBN itu sendiri. Batas pengeluaran yang ditetapkan adalah untuk penghematan anggaran, sehingga mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Mengapa kami harus percaya bahwa Bank Sentral itu harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah? Di sini kami melakukan pencegahan agar pemerintah tidak mengeluarkan anggaran yang tidak penting atau hanya bersifat sementara dan hanya untuk manfaat yang hanya dirasakan sebentar juga oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian, mengapa batas pengeluaran pemerintah itu sendiri harus ditetapkan oleh Bank Sentral? Karena Bank Sentral sendiri dalam pencetakan dan pengedaran uang kertas dan koin, mereka memerlukan persetujuan dari pemerintah itu sendiri juga. Harus seberapa banyak uang yang harus dikeluarkan, seberapa penting anggaran yang harus mereka tetapkan, mereka saling bekerja sama untuk bisa menetapkan seberapa banyak anggaran itu yang dimaksudkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri. Tentunya di sini adalah masyarakat yang ditangani oleh pemerintah pusat itu sendiri atau sentralisasi. Kemudian, dalam segi ekonomi, terjadinya keseimbangan cash flow ini bisa ada apabila Bank Sentral itu menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Kenapa? Alasannya supaya pengeluaran yang lebih penting sendiri bisa terrealisasi. Contohnya di sini adalah kemajuan pembangunan di daerah tertinggal, kesejahteraan guru honorer di sekolah yang masih banyak sekali yang masih membutuhkan kesejahteraan dari segi ekonomi, kemudian kesejahteraan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, ini juga masih dibutuhkan perhatiannya oleh pemerintah itu sendiri dan lebih dipentingkan dalam pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dibandingkan pengeluaran hiburan lainnya seperti festival yang diadakan oleh pemerintah itu sendiri maupun hal-hal yang tidak berkaitan dengan keseimbangan cash flow untuk sektor-sektor yang penting. Lalu hal ini dimaksudkan juga untuk mengurangi hutang yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga kepada International Monetary Fund. Kemudian dari segi hukum, pembatasan pengeluaran pemerintah yang dilakukan Bank Sentral ini dapat mengurangi terjadinya pelanggaran korupsi atau pencucian uang apabila terdapat anggaran fiktif dengan iming-iming pembangunan infrastruktur. Contohnya di sini seperti yang sudah pernah kita ketahui adalah Wisma Atlet Hambalang. Jadi kalau di Wisma Atlet Hambalang itu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang disampaikan untuk bekerja sama dengan Menpora itu sendiri, itu yang ada malah ketidakadanya kelanjutan pembangunan, dan hal itu justru malah bukannya membawa manfaat, justru malah membawa keburukan atau justru menurunkan kepercayaan masyarakat itu sendiri terhadap bagaimana pemerintah dalam mengatur pengeluaran atau dalam mengatur pembelanjaan anggaran kepada sektor-sektor yang penting tersebut. Dan di sini Bank Sentral itu harus tegas menetapkan regulasi anggaran juga yang ditetapkan dan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Kemudian dari segi masyarakat, batas pengeluaran ini dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat itu sendiri terhadap edukasi pembelanjaan pemerintah. Misalnya yang pernah kita tahu adalah mata uang kertas 75.000 yang dikeluarkan. Justru itu tidak banyak digunakan atau dimiliki masyarakat saat ini. Mereka justru tetap memilih untuk mengeluarkan uang 50.000
lalu juga 20.000 serta 5.000 juga. Lalu kebanyakan mereka juga lebih pakai fasilitas seperti e-money untuk melakukan transaksi, dan hal ini bisa dijadikan pembelajaran bahwa bank sentral harus memiliki kebijakan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam pengedaran uang dan untuk meyakinkan untuk menumbuhkan keyakinan kepada pemerintah bahwa masyarakat ini membutuhkan peningkatan taraf hidup yang diharapkan bisa dilakukan pemerintah tanpa membuang-buang anggaran yang sudah ditetapkan. Kemudian mekanismenya sendiri, pemerintah sendiri bisa melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dengan anggaran yang ditetapkan oleh bank sentral itu sendiri. Dan juga pemerintah sendiri tidak perlu membelanjakan anggaran di luar sektor penting, seperti sektor penting yang dimaksud di sini adalah infrastruktur pembangunan dalam arti transportasi, kemudian pembangunan gedung untuk kelancaran dan kemudahan mobilitas, lalu juga dari sektor pendidikan seperti perbaikan bangunan sekolah yang masih ada di daerah-daerah tertinggal itu sendiri, apabila tujuan dan manfaatnya itu hanya sementara juga. Lalu untuk sebagai contoh, kita bisa lihat bahwa pelaksanaan Formula E dan juga MotoGP Mandalika itu sendiri tentunya harus itu dalam batas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah juga. Di sini tidak hanya APBD yang bekerja sama, tapi juga ada keterkaitannya juga dengan APBN. Jadi kebijaksanaan pemerintah di sini sangat diperlukan agar saat bank sentral menetapkan batas pengeluaran tersebut, mereka tidak melakukan atau mereka lebih berhutang lebih banyak lagi atau justru malah merugikan masyarakat dan juga orang-orang di sekitar. Terima kasih.